Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan membahas soal-soal UAS untuk mata kuliah Kimia Industri di Universitas Yudharta Pasuruan. Oke, baik. Langsung saja kita ke soal-soalnya, yaitu yang pertama, jelaskan prinsip dasar ekstraksi. Yang kedua yaitu jelaskan proses dan hasil ekstraksi minyak kenanga. Dan yang ketiga, jelaskan proses dan hasil ekstraksi minyak kenanga atsiri dan kulit jeruk. Yang keempat, jelaskan apa pentingnya pengolahan air limbah industri dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan. Oke, kita langsung ke soal yang nomor 1, yaitu jelaskan prinsip dasar ekstraksi. Sebelum kita ke prinsip dasarnya, saya jelaskan lebih dahulu mengenai penjelasan apa yang dinamakan ekstraksi. Yang dimaksud ekstraksi sendiri ialah merupakan suatu proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutannya terhadap dua cairan tidak saling larut yang berbeda, biasanya air dan yang lainnya pelarut organik. Nah, samping ini adalah contoh gambar ekstraksi. Prinsip dasar ekstraksi yakni memanfaatkan perbedaan kelarutan dari zat yang akan diekstrak, maka kemudian pada senyawa yang akan diekstrak dilarutkan ke dalam pelarut. Namun pada pelarut yang akan digunakan yakni mempunyai kemampuan untuk melarutkan senyawa yang diinginkan. Seperti dalam contoh sebelumnya, apabila ingin mengambil kandungan kafein pada kopi bubuk, maka menggunakan pelarut air yang dapat melarutkan kafein. Dasar dari teknik ini menggunakan pengetahuan yang sederhana, di mana kita bisa memisahkan sebuah senyawa dari senyawa lain berdasarkan dari kelarutan pada pelarut tertentu. Teknik ini dalam perkembangannya menggunakan pemahaman yang lebih tentang kelarutan senyawa pada sebuah pelarut. Seperti yang sudah diketahui, bahwa kafein akan lebih larut ke dalam air apabila dalam temperatur yang tinggi. Sebab itulah dipakai air panas. Memanipulasi temperatur bisa menyebabkan kelarutan berkurang maupun bertambah. Jadi langkah yang digunakan dalam mengkondisikan pelarutnya atau sistemnya, kita bisa mengatur kelarutannya suatu senyawa dalam pelarut, sehingga melarutkan ataupun memisahkan senyawa bisa dilakukan dengan menggunakan teknik ekstraksi tertentu. Contoh aplikasi ekstraksi yaitu pemurnian asam zat, pemisahan kandungan senyawa dan tanaman dalam kurung minyak non-atsiri, antioksida, zat anti makan, pestisida nabati, dan lainnya. Yang kedua yaitu jelaskan proses dan hasil ekstraksi minyak kenanga. Proses ekstraksi minyak kenanga menggunakan metode sebagai berikut. Ekstraksi minyak atsiri dari sebuah kenanga dilakukan dengan menggunakan metode destilasi uap dan air, atau dalam istilah bahasa Inggrisnya yaitu water and steam distillation. Metode ini digunakan karena dapat menghasilkan minyak atsiri dengan kualitas yang baik, disebabkan suhu yang tidak terlalu tinggi serta alat yang sederhana. Dari destilasi yang telah dilakukan sampai dengan tetesan destilat berwarna jernih terhadap bunga kenanga. Digunakan bunga kenanga segar sebanyak 400 gram untuk setiap kali destilasi. Minyak kenanga diperoleh dari destilasi uap dan air bunga kenanga segar. Nah, di samping ini adalah contoh dari gambar minyak kenanga. Bunga kenanga dirajang sebelum disuling bertujuan untuk mempercepat penyulingan. Dengan perajangan, minyak atsiri akan lebih mudah untuk keluar bersama dengan uap air. Perajangan dilakukan sebelum bunga kenanga didestilasi, sehingga waktu optimum destilasi yang dibutuhkan sekitar 6 jam. Kemudian ekstraksi dilakukan sebanyak 2 kali. Bunga kenanga segar sebanyak 4000 gram dan aqua desikalitar kemudian dimasukkan ke dalam dandang. Dandang dihubungkan dengan penampung destilat melalui sebuah pipa pendingin. Dandang yang berisi bunga kenanga dan air dengan kompor gas kemudian dipanaskan. Sama destilasi dilakukan selama 6 jam. Selama proses pemanasan, uap air menuju ke dalam tumpukan bunga dan teruapkan bersama uap air. Setelah pengembunan, minyak kenanga akan membentuk lapisan dan selanjutnya dipisahkan dengan corong pisah.
Minyak yang diperoleh ditambahkan Na2SO4 anhidrat untuk menghilangkan kadar airnya. Minyak yang sudah bebas air kemudian dianalisis dengan kromatografi gas spektroskopi massa dan spektrofotometer inframerah. Nah, hasil ekstraksi bunga kenanga ada di samping tabel ini, yaitu parameter hasil destilasi uap dan air SNI. Nah, untuk warna sendiri itu akan menghasilkan sebuah warna kuning muda sesuai dengan standar nasionalnya, yaitu kuning muda sampai kuning tua. Untuk baunya sendiri yaitu khas minyak kenanga menghasilkan khas minyak kenanga, segar khas kenanga. Nah, untuk indeks pH-nya yaitu 0,906 gram per mili, sedangkan untuk standar nasionalnya yaitu 0,904 sampai 0,920 gram per mili. Nah, untuk berat jenisnya sendiri itu 1,498. Nah, sedangkan menurut SNI-nya yaitu 1,493 sampai 1,503 dalam kurung 27 derajat Celcius. Nah, dari data sifat fisik dari minyak atsiri kenanga pada tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa minyak atsiri kenanga hasil destilasi uap dan air memiliki kualitas yang baik karena telah memenuhi standar mutu menurut standar nasional Indonesia. Setelah dilakukan karakteristik secara fisik, kemudian minyak atsiri kenanga yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan alat spektroskopi inframerah atau dalam kurung FTIR jenis Shimadzu FTIR 8201 PC untuk mengetahui jenis ikatan dan gugus fungsinya. Dapat kita simpulkan bahwa minyak atsiri bunga kenanga yang dihasilkan sudah sesuai dengan standar nasional. Nah, untuk yang nomor 3 yaitu jelaskan proses dan hasil ekstraksi minyak atsiri dari kulit jeruk. Nah, proses ekstraksi minyak atsiri dari kulit jeruk. Nah, ini ada bahan dan alatnya tersendiri serta metode yang digunakan juga tersendiri. Nah, untuk bahan-bahannya yaitu digunakan dalam percobaan adalah kulit jeruk, etanol, Na2SO4 anhidrat, minyak kelapa sawit, Na0H, dan aqueous. Untuk alat-alatnya sendiri digunakan dalam penelitian ini adalah satu set peralatan ekstraksi, vakum evaporator, gunting blender, corong, piala gelas, pengaduk, dan cetakan sabun. Sedangkan metode yang digunakan yaitu nomor 1, kulit jeruk sejumlah 300 gram yang sudah bersih dipotong-potong kecil, kemudian dihancurkan dengan blender. Yang kedua yaitu ditambahkan etanol teknis dengan variasi sebanyak 300, 350, 400, 450, dan 500 ml ke dalam piala gelas. Yang ketiga yaitu proses ekstraksi dilakukan dengan pengadukan konstan 500 rpm dengan waktu 3 jam. Yang keempat, hasil ekstraksi disaring dan dilewatkan pada Na2SO4 anhidrat, kemudian filtratnya diambil. Dan yang kelima yaitu dipanaskan filtrat dengan vakum evaporator pada suhu 600 Celcius sampai etanol menguap semua. Kemudian minyak atsiri yang sudah diperoleh ditimbang. Dan yang terakhir yaitu minyak atsiri yang didapatkan ditambahkan pada saat pembuatan sabun. Nah, identifikasi minyak atsiri yang dihasilkan. Nah, ini menurut kromatogram GCMS adanya kandungan limolen. Nah, identifikasi minyak atsiri yang dihasilkan dilakukan menggunakan GCMS, yaitu menunjukkan adanya kandungan senyawa limonen dalam minyak atsiri yang didapat. Sampel yang digunakan untuk analisa diambil pada variabel jumlah pelarut 500 mili sebanyak 1 mili, sehingga hasil analisis yang didapat terdapat senyawa limonen dengan rumus molekul C10H16 dalam minyak atsiri dari kulit jeruk dengan waktu retensi 7,01 menit dan dengan presence area sebesar 96,79%. Terakhir yaitu jelaskan apa pentingnya pengolahan air limbah industri dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan. Nah, pentingnya pengolahan air limbah industri. Pengolahan limbah sangat penting dilakukan sebelum dibuang ke lingkungan, karena limbah adalah hasil dari suatu
produksi industri yang tidak mempunyai nilai ekonomi, yang mengandung bahan pencemaran yang bersifat racun dan bahaya, atau B3. Sebagai limbah, kehadirannya sangat mengkhawatirkan karena bahan bahaya dan beracun banyak digunakan sebagai bahan baku industri maupun bahan sebagai penolong. Sifat kimia dan fisik dari limbah seperti mudah terbakar, toksik, korosif, dan lain sebagainya. Maka sebelum dibuang harus diolah agar kandungan yang terdapat pada limbah tersebut dapat diturunkan atau dinetralkan kandungannya dengan berbagai proses pengolahan limbah sampai layak sesuai standar SNI untuk dibuang ke lingkungannya. Nah, limbah industri sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu limbah cair, limbah padat, dan limbah gas, dan di mana dalam pengolahannya itu berbeda-beda. Yang pertama yaitu limbah cair, biasanya dinetralkan terlebih dahulu dengan proses penambahan air atau bahan kimia tertentu sesuai SOP. Dan untuk yang kedua yaitu limbah padat, biasanya dengan cara ditimbun atau dibakar dengan cara khusus agar tidak mencemari udara lingkungan. Dan yang terakhir yaitu limbah gas dengan cara proses penetralan atau proses penyaringan dengan proses absorpsi atau penyerapan ion zat cair, di mana limbah gas yang akan dibuang di udara dilewatkan ke dalam semburan air, di mana air semburan tersebut akan mengikat kandungan gas-gas logam dan ion-ion beracun agar tidak mencemari udara di lingkungan tersebut. Nah, bagaimana dampak pengolahan limbah terhadap lingkungan? Dengan pengolahan limbah akan memberikan efek yang sangat besar dalam menjaga kelestarian alam agar tetap terjaga. Dengan begitu, lingkungan tidak akan tercemari dengan limbah-limbah beracun yang berasal dari industri yang bisa merusak lingkungan. Jika limbah tidak ditangani dengan benar, maka dapat merusak dan menimbulkan kerusakan bagi ekosistem, alam, dan manusia karena efek dari kandungan limbah tersebut. Maka dari itu, pengaruh pengolahan limbah sangat besar terhadap kelestarian alam, lingkungan, ekosistem, manusia, serta makhluk hidup di bumi. Nah, oke, kukira penjelasan dari saya itu sudah cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Oke, terima kasih.